Stone Ocean, part ke-6 dalam series panjang JoJo Bizarre Adventure. Banyak sekali hal rumit dan membingungkan yang terdapat di part ini, sehingga banyak orang lebih memilih untuk tidak membacanya atau langsung skip saja ke part 7. Malah ada yang hanya membaca sekilas, sehingga jumlah kesalahpahaman pada part ini cukup banyak, ditambah oleh beberapa main cast kita yang harus mati demi tujuan plot cerita, sehingga menjadikan part 6 sebagai salah satu part yang cukup dibenci di kalangan fans barat. Di Indonesia sendiri belum cukup banyak orang yang membahas JoJo, terutama part 6. Oleh karena itu saya ingin sedikit shout out kepada salah satu YouTuber Indonesia yang benar-benar komitmen dalam menyajikan konten JoJo, terutama part 6. Orang tersebut adalah Charizard Dex. Ya, dia sudah membuat 3 video panjang yang full berdedikasi hanya untuk menceritakan ulang part 6 secara lebih simple. Perlu diketahui juga bahwa part 6 ini belum ada versi bahasa Indonesianya. Jadi semua video yang dia buat itu benar-benar full pemahamannya sendiri, dan dari descriptionnya sepertinya Bro Faris ini akan melanjutkan ceritanya ke part 7. Salut sih saya sama Bro Faris ini. Begitu komitmen untuk bikin konten JoJo. Makanya collab. Tenang, video ini bukan berisi bacotan gak jelas doang. Jadi beberapa hari terakhir ini ketika saya sedang scroll ya postingan di Instagram, saya menemukan beberapa orang yang salah paham terhadap ending dari part 6 ini. Saya hanya punya satu screenshot, tapi sebenarnya ada banyak sih komentar serupa, tapi saya lupa screenshot ya. Jadi intinya ada beberapa orang yang gagal paham mengenai ending dari part 6 dan menganggap kalau semua orang yang ada di part 6, satu universe, satu semesta itu tewas diakibatkan efek reset universe dari Made in Heaven. Padahal sebenarnya tidak. Jadi di video kali ini akan saya jelaskan secara tuntas apa yang sebenarnya terjadi ketika Enrico Pucci mereset universe menggunakan Made in Heaven. Sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, kita perlu tahu dulu apa tujuan Pucci mereset universe sebelumnya. Karena jelas tujuan Pucci bukanlah sekedar mereset dunia lalu membunuh segala makhluk di dalamnya. Tujuan utama Pucci melakukan tindakannya tersebut adalah untuk mencapai suatu gagasan atau ide yang disebut sebagai Heaven. Nah, Heaven yang dimaksud itu ada 2. Akan saya jelaskan yang pertama dulu. Heaven yang pertama adalah sebuah bentuk evolusi tertinggi dari suatu stand. Jadi apabila suatu stand mencapai titik Heaven, stand tersebut akan menjadi versi terbaik dari stand itu. Contoh stand Heaven baru ada 2, yaitu Made in Heaven dan The World Over Heaven. Lalu apakah Heaven ini sama seperti Requiem? Sebenarnya kurang lebih sama, tapi apabila diperhatikan agak beda sih. Requiem itu lebih seperti bentuk evolusi yang menyesuaikan dengan keadaan orang yang mendapatkannya. Sedangkan Heaven adalah bentuk evolusi tertinggi dari suatu stand. Misalnya gini, Giorno yang keinginannya begitu kuat untuk mengalahkan Diavolo, akhirnya diberkahi stand yang sangat sempurna untuk melawan Diavolo. Sama seperti Polnareff yang keinginannya untuk menjauhkan panah tersebut dari Diavolo, sehingga Chariot diberkahi kemampuan yang membuat siapapun tidak bisa menyentuh panah tersebut. Nah, itu adalah Requiem. Sedangkan Heaven yang kedua adalah sebuah dunia di mana semua orang yang berada di dunia itu mengetahui takdir mereka di masa depan. Simpelnya adalah Pucci ingin menciptakan sebuah dunia di mana pas kalian baru lahir pun kalian udah tahu kalau di masa depan nanti kalian kerjaannya cuma rebahan dan buang-buang waktu. Dengan begitu setiap orang akan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Hal tersebut dianggap Pucci sebagai kedamaian yang sesungguhnya, atau lebih tepatnya Heaven. Tetapi di dunia tersebut hanya Pucci lah yang memiliki kuasa untuk mengubah takdir setiap orang. Jadi meskipun kalian mempunyai kesempatan kedua untuk mengubah hidup kalian, hanya Pucci lah yang mempunyai kuasa untuk mengubahnya. Atau dengan kata lain, Pucci ingin menjadi Tuhannya. Nah, untuk mencapai tujuannya tersebut, Pucci menggunakan Made in Heaven untuk mengakselerasikan semesta, sampai semesta itu sendiri mencapai sebuah titik yang menyebabkan seluruh si semesta tersebut tercipta kembali dari awal.
Nah, ini nih yang bikin banyak orang salah paham. Ketika alam semesta di reset, semua orang yang berhasil selamat akan dilahirkan kembali di semesta yang baru. Berarti dengan kata lain, tidak ada orang yang tewas karena efek Made in Heaven. Tapi sayangnya, sebelum proses presetan alam semesta ini selesai, Emporio berhasil menembus ruang dan waktu dan terlempar ke dimensi yang baru. Loh, bukannya Pucci sengaja membiarkan Emporio melihat semuanya? Bang, kenapa Emporio bisa hidup kalau gitu? Bisa karena Pucci itu sendiri mau Emporio menjadi saksi Universe Restart atau karena Araki forgot? Apa jangan-jangan Araki forgot? Itu sangat amat salah. Apabila Pucci sengaja membiarkan Emporio hidup supaya bisa melihat semua yang terjadi, maka seharusnya Pucci nggak bakal repot-repot ngejar dia dan berusaha payah membunuh Emporio. Ya Pucci itu nggak sebodoh itu guys. Emporio bisa terlempar ke dunia yang baru adalah karena Jolyne berhasil memberikannya cukup waktu dengan cara mengorbankan dirinya. Perlu diketahui kalau ketika proses universe reset ini berlangsung, ruang dan waktu menjadi tidak karuan sehingga Emporio dapat terlempar ke dunia yang baru tersebut, bukan gara-gara Araki forgot. Nah, karena Emporio adalah manusia yang berasal dari universe yang sebelumnya, Pucci terpaksa harus menghentikan proses universe reset ini untuk sementara. Kebetulan secara ajaib bin ajaib, nah lokasi Emporio terlempar adalah di awal-awal part 6. Jadi Pucci menghentikan prosesnya ini di awal-awal part 6 gitu loh. Sehingga Emporio berada di penjara. Dan penjara adalah tempat di mana Burning Down the House stand Emporio berada. Tidak seperti yang Bro Faris bilang, Ke stand-nya yaitu Burning Down the House, diikuti Pucci. Tapi sesuatu terjadi, Emporio menemukan di stand weather report dan bisa menggunakannya. Terjadilah pertarungan antara Made in. Emporio tidak menemukan di weather report, melainkan dari awal memang sudah ada bersamanya. Membuat Pucci memasukkan di weather report ke dalam tubuh Emporio adalah rencana Emporio dari awal. Karena gini, di dunia yang baru ini hanya Pucci lah yang memiliki kuasa untuk melakukan sesuatu. Dan di saat itu juga lah Emporio berhasil mengakali Pucci dan membuatnya memasukkan disk itu kepada Dan di saat itu juga lah Emporio berhasil mengakali Pucci sehingga dia bisa menggunakan weather report untuk sesaat dan berakhir dengan kematian Pucci yang tragis dengan dibunuh oleh Stan dari saudaranya sendiri, weather report. Nah, karena Pucci sudah mati di kala proses universe reset, maka semesta yang tercipta adalah semesta yang benar-benar baru. Semesta yang tidak ada campur tangan Pucci atau Dio sama sekali. Karena itulah Jolyne dan kawan-kawannya mendapatkan nasib yang lebih baik dari sebelumnya. Just info nih guys, Jolyne di universe yang baru ini kan namanya Irene. Nah, Irene itu adalah callback untuk manga Araki Sensei yang sebelumnya, yaitu Georgios Irene yang rilis pada tahun 1985. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah part 7 dan 8 bisa ada bukanlah akibat dari universe reset Made in Heaven. Steel Ball Run dan JoJo Leon memanglah parallel universe dari JoJo Bizarre Adventure, tapi mereka adalah cerita yang benar-benar baru. Tidak ada hubungannya dengan part-part sebelumnya. Jadi bisa dibilang part 6 ini adalah akhir dari cerita JoJo Bizarre Adventure. Dan Steel Ball Run itu adalah awal dari cerita yang baru. Nah, untuk video kedepannya saya lebih ingin untuk membahas karakter-karakter sepertinya. Jadi apabila kalian punya karakter favorit nih, boleh kalian komen di bawah. Nah, akhirnya semua sudah kita bahas. Apabila ada penjelasan yang masih bikin kalian bingung, silahkan kalian komen di bawah. Kalau ada pertanyaan lain yang tidak ada hubungannya pun tidak apa-apa, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Thanks for watching. Arrivederci.